Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bahtiar. Saya ingin menjelaskan tentang revolusi Prancis di saat kelahiran dan konflik yang terjadi di Republik Prancis. Kelahiran atau awal mula revolusi Prancis dimulai pada 20 Juni 1788 saat insiden Sumpah Lapangan Tenis. Abbé Emmanuel Joseph Sis yang mengepalai para rakyat untuk melakukan mosi kepada pemerintah memproklamirkan dirinya menjadi Majelis Nasional tanpa seizin Raja Louis XVI. Mendengar berita tersebut, para bangsawan sangat tidak menyukai para kaum revolusioner dan memulai perselisihan antara kaum revolusioner dengan para bangsawan dan ada berita bahwa raja dan para bangsawan ingin membubarkan para kaum revolusioner. Di saat mendengar berita bahwa kaum revolusioner bahwa para bangsawan ingin membubarkan para kaum revolusioner yang jumlahnya sangat amat banyak dan juga didukung oleh para pendeta dari kalangan rakyat biasa yang jumlahnya melebihi pendeta aristokrat, menolak keras tentang pembubaran Majelis Nasional. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, kerusuhan terjadi di beberapa desa kecil. Terlebih lagi muncul kabar bahwa para bangsawan ingin merebut hak para rakyat seperti hak tanah dan hak berdemokrasi. Tanah para rakyat ingin digusurkan oleh para bangsawan, tetapi para kaum revolusioner sudah mendengar kabar tersebut dan mereka sudah mencegah sebelum hal itu terjadi. Berikutnya, kericuan pada konflik bangsawan dan para revolusioner. Kericuan ini disebabkan oleh para bangsawan malah menjadi bumerang untuk mereka sendiri, karena mereka dipaksa melepaskan hak tanah feodal mereka oleh para kaum revolusioner. Peristiwa ini terjadi pada 14 Juli 1789. Dikarenakan peristiwa ini membuat takut para bangsawan yang menyebabkan beberapa keluarga bangsawan dicabut hak tanah feodal mereka, peristiwa itu disebut The Great Fear atau yang disebut La Grande Peur, yang disebabkan oleh kaum revolusioner. Para kaum revolusioner mengumpulkan pasukan di kota Paris dan menyebur Bastille secara terang-terangan. Baku tembak dan pertumpahan darah pun terjadi di sesaat Bastille diterobos para kaum revolusioner membebaskan para tahanan. Setelah itu, mereka membakar para rumah para bangsawan. Tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk merebut hak tanah dan dokumen-dokumen istimewa feodal yang memberi hak istimewa mereka kepada para petani dan membakarnya. Penjarahan ini dilakukan tanpa pandang bulu bagi mereka yang kaum bangsawan. Peristiwa ini diakhiri dengan diumumkan kemenangan dari Majelis Nasional. Hancurnya rezim lama serta diakhiri oleh era para bangsawan ini terjadi pada 4 Agustus 1789, pasca runtuhnya para bangsawan dan rezim lama. Majelis Nasional mendeklarasikan HAM, hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, yang berisi kebebasan, kesetaraan, hak milik yang tidak bisa diganggu-gugat, dan hak melawan penindasan. Di saat Majelis Nasional sedang menyusun konstitusinya, Raja Louis XVI pergi ke Versailles dan menolak semua rumusan yang telah dinyatakan oleh Majelis Nasional. Dan tidak hanya itu, Louis XVI menuntut para dewan untuk membuat suatu hak yang bisa membatalkan rancangan Majelis Nasional atau yang biasa disebut hak veto. Kelakuan Raja Louis XVI membuat para rakyat Prancis marah dan melakukan aksi yang disebut Women's March on Versailles yang dilaksanakan di Versailles untuk mengajukan tuntutan kepada Raja Louis XVI agar menerima reformasi dan konstitusi Majelis Nasional. Peristiwa itu terjadi pada 5 Oktober 1789 yang sebagian besar diikuti oleh perempuan yang berjumlah 7.000 orang. Raja Louis XVI dibenci oleh publik karena berdampak besar pada opini masyarakat. Dan juga Raja Louis XVI telah meminta perlindungan kepada Austria. Karena itu, majelis menuntut sumpah setia ke rezim dan mempersiapkan untuk melakukan perang dan mewaspadai mata-mata yang sudah menyebar luas.
Sejak saat itu, banyak dewan yang membentuk kelompok menjadi dua fraksi, yakni fraksi Veulan dan fraksi Jacob, yang disebut sebagai fraksi radikal, dan hal tersebut menjadi dasar dari politik kiri dan politik kanan. 1 tahun kemudian, setelah terjadinya peristiwa tersebut, Majelis Nasional membuat mata uang mereka tersendiri, yaitu assignat, dengan tujuan untuk melunasi utang-utang Prancis. Majelis Nasional juga melakukan konstitusi sipil klerus, yang dimana konstitusi tersebut memaksa para pendeta bersumpah pada konstitusi baru dan mengabdikan dirinya kepada negara. Pada 12 Juli 1790, dikarenakan kebencian masyarakat terhadap gereja pada pertemuan Etats Generaux